Perkenalkan, nama saya Roberto Parnhas, saya dari manajemen A1 Pagi, NIM 1910416860. Di sini saya akan meringkas bab 5, yaitu manajemen krisis. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan ketidakmungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Keterlibatan manusia dapat berada di pihak perusahaan seperti dalam penjahatan di luar perusahaan atau khusus tumpahan minyak Exxon Valdez. Dalam kasus Tylenol yang dicampur dengan cyanida atau orang yang tidak bersalah dalam kasus pasien yang mengalami efek samping dari resep obat. Krisis membutuhkan perhatian segera dan dapat memiliki efek jangka panjang pada merek dan reputasi perusahaan. Krisis juga dapat mengubah praktik operasi perusahaan dan industri. Obat-obatan memiliki kemasan yang tahan rusak. Kapal tanker minyak baru memiliki lambung ganda. Peringatan pada banyak obat resep lebih kuat. Pengungkapan hasil uji klinis farmasi lebih luas dan pengujian pasca pemasaran dilakukan pada beberapa obat. Banyak perusahaan bahkan yang belum pernah mengalami krisis telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, merumuskan rencana kesiapan siagaan manajemen, dan mengembangkan rencana tanggap krisis. Walmart telah mempelajari perakiraan cuaca dan memproyeksi kemungkinan jalur badai Katrina dan telah mengirim ke toko-toko dan pusat-pusat distribusinya di negara bagian pesisir Teluk persediaan yang akan dibutuhkan oleh orang-orang yang jika terjadi bencana. Saat badai melanda, Walmart sudah siap dengan generator portabel, air kemasan, dan barang kebutuhan lainnya. Namun, dalam banyak kasus krisis sulit untuk diramalkan. Jenis krisis yang mungkin berkembang dan siap untuk merespon. Bab ini membahas manajemen krisis dan komponen. Jadi di sini komponennya penghindaran, kesiapsiagaan, analisis akar penyebab, respon, dan resolusi. Fokusnya adalah pada krisis yang secara langsung mempengaruhi pemangku kepentingan perusahaan dan publik yang lebih luas. Kerangka konseptual yang dikembangkan dalam bab-bab sebelumnya memberikan dasar bagi manajemen krisis yang efektif. Dan pendekatan khusus untuk manajemen krisis diperkenalkan, terutama yang terkait dengan respon dan komunikasi krisis, sifat dan penyebab krisis. Lanjut, di sini sifat dan penyebab krisis. Krisis ada suatu situasi, maksudnya, di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga dapat meningkatkan dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tidak berkeras. Banyak krisis berkembang dengan cepat, seperti dalam kasus keracunan Tylenol, tetapi beberapa krisis membusuk untuk waktu yang lama. Protes terhadap naik atas dugaan kondisi sweatshop di pabrik pemasok luar negeri berlanjut selama beberapa tahun. Tylenol pada tahun 1982, 7 orang meninggal karena kapsul Tylenol yang disuntik dengan cyanida. Krisis diidentifikasi ketika pemeriksaan medis dan pemadam kebakaran Chicago menemukan bahwa para korban memiliki kesamaan dalam penggunaan Tylenol. Untuk mencegah hilangnya nyawa lebih lanjut, Johnson & Johnson mengeluarkan penarikan kembali secara nasional atas 31 juta kapsul Tylenol dengan biaya $100 juta. CEO James Burke secara pribadi muncul di televisi untuk menjelaskan penarikan tersebut dan menjawab pertanyaan pada konferensi pers. Respon perusahaan yang kuat dan cepat serta bukti bahwa perusahaan
bahwa perusakan telah terjadi di toko retail dan bukan dalam proses manufaktur, membebaskan Johnson dari tanggung jawab. Penjualan Tylenol pulih dengan cepat setelah produk diperkenalkan kembali. Perusahaan diakui atas tindakan cepatnya dalam situasi tidak pasti di mana nyawa terancam dan penanganan krisisnya memperkuat reputasi kualitas perusahaan. Namun, pada akhir tahun 2000-an, masalah kualitas berkembang di beberapa publik. Johnson dan perusahaan menghadapi krisis baru dijelaskan dalam kasus Bob Johnson dan reputasi kualitasnya. Krisis terjadi, mereka biasa tidak terduga, sering meningkat dengan cepat, dan sering ditandai oleh ketidakpastian tentang penyebabnya dan kemungkinan perkembangannya. Meskipun kejadiannya mungkin sulit diantisipasi dan perkembangannya sulit diprediksi, perusahaan dapat meningkatkan manajemen krisis melalui perencanaan dan persiapan. Krisis memiliki pola yang berkembang melalui tahapan. Beberapa krisis diidentifikasi di dalam perusahaan, tetapi banyak yang diidentifikasi di luar perusahaan oleh konsumen, mitra bisnis, atau pemerintah. Krisis bisa meningkat dengan cepat, terutama ketika media meliputi perkembangannya. Bagaimana suatu krisis berkembang tergantung pada intervensi tidak hanya dari perusahaan, tetapi sering juga pemerintah. Dalam kasus yang melibatkan keselamatan dan kesehatan, bencana alam, atau kerusakan lingkungan, instansi pemerintah memiliki informasi dan tindakan yang penting. Pemerintah biasanya dapat memobilisasi sumber daya dan menyebarkannya di tempat yang dibutuhkan. Perusahaan dan lembaga pemerintah sering bekerja sama dalam menyelesaikan krisis. Krisis berlalu, tetapi efeknya dapat berlanjut dalam bentuk perubahan dan praktik manajemen. Peraturan pemerintah yang baru atau pengawasan publik yang meningkatkan terhadap kinerja perusahaan. Manajemen krisis dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis dan persiapan untuk merespon secara efektif jika ada yang berkembang. Komponen terpenting dari manajemen krisis adalah penghindaran, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Ini dapat melibatkan audit risiko dan reputasi untuk menilai exposure dan perubahan dalam praktik manajemen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Kesiapsiagaan melibatkan organisasi serta mengidentifikasi sumber daya yang akan dimobilisasi jika terjadi krisis. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus merespons secara tepat dan berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terlibat serta dengan publik dan pemerintah. Sebuah tanggapan membutuhkan identifikasi akar penyebab krisis sehingga dampaknya dapat diatasi, dan krisis di masa depan dapat dihindari. Sebuah tanggapan juga membutuhkan tindakan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang terkena dampak dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa lebih banyak yang tidak terpengaruh. Kemungkinan yang efektif dapat melibatkan penerimaan tanggung jawab, permintaan maaf kepada mereka yang terkena dampak, ekspresi kepedulian terhadap mereka yang terkena dampak, dan jaminan bahwa masalah sedang ditangani dan tidak akan terulang kembali. Lembaga pemerintah dapat memainkan peran penting dalam berkomunikasi dengan publik, mengidentifikasi sumber krisis, dan membantu mengatasi dampaknya. Setelah krisis diselesaikan, perusahaan yang harus menilai kembali langkah-langkah penghindari krisis dan kesiapannya. Terima kasih. Itu ringkasan dari bab 5 manajemen krisis. Sekian dan terima kasih.